Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PKM dosen Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan mengenai peningkatan pengetahuan hipertensi melalui promosi kesehatan di Desa Wajuk Hilir, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah. Nah, pasti sudah kepo kan? Apa sih hipertensi? Yuk kita simak bareng-bareng. Apa itu hipertensi? Hipertensi merupakan keadaan di mana tekanan darah terus mengalami peningkatan. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan. Klasifikasi hipertensi berdasarkan penyebabnya: hipertensi esensial atau hipertensi primer yang tidak diketahui penyebabnya, dan hipertensi sekunder yang penyebabnya dapat ditentukan karena kelainan ginjal ataupun tiroid. Pengkategorian hipertensi: pada keadaan normal, tekanan darah sistolik berada pada angka di bawah 120 dan tekanan darah diastolik berada pada angka di bawah 80. Prahipertensi berada pada 120 sampai 139 atau 80 sampai 89. Hipertensi tingkat 1 pada 140 sampai 159 atau 90 sampai 99. Hipertensi tingkat 2 pada lebih dari 160 atau lebih dari 100. Terdapat dua jenis faktor risiko hipertensi, yaitu tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Untuk faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi disebabkan oleh faktor genetik, umur, dan juga jenis kelamin. Sedangkan untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi disebabkan oleh kebiasaan merokok, stres, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi makanan yang berlemak, serta obesitas, dan yang terakhir adalah kebiasaan jarangnya olahraga. Gejala hipertensi yang dapat dialami oleh penderita: yang pertama, sakit kepala; kedua, gangguan penglihatan; ketiga, mual dan muntah; keempat, rasa nyeri pada dada; kelima, sesak pada nafas; keenam, mengalami ataupun timbulnya bercak darah; yang ketujuh, yaitu timbulnya rasa pusing; kedelapan, muka menjadi memerah; dan yang kesembilan adalah mengalami mimisan. Tips mengendalikan hipertensi dapat dengan cara cerdik dan patuh. Cek kondisi kesehatan secara berkala. Enyahkan asap rokok. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Kendalikan stres. P. Periksa kesehatan rutin. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. T. Tetap diet sehat. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Cara mengatasi hipertensi dengan cara bisa sehat menurut WHO. B. Batasi konsumsi kafein. I. Istirahat yang cukup. S. Selalu konsumsi buah dan sayur. A. Atasi obesitas. S. Sering beraktivitas fisik. E. Emosi harus dikelola dengan baik. H. Hindari rokok dan minum alkohol. A. Asupan garam dan lemak dikurangi. T. Tetap rutin memeriksa kesehatan. Pengobatan hipertensi secara tradisional, di mana terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pasien hipertensi menggunakan obat bahan alam sebagai terapi komplementernya. Adapun tanaman yang memiliki efek antihipertensi yaitu daun sirsak, bunga rosella, seledri, alfalfa, manggis, daun salam. Kemudian yang terakhir ada mentimun, mengkudu, dan jintan hitam. Terapi hipertensi. Secara farmakologi, obat hipertensi berdasarkan mekanisme kerja disingkat menjadi A, B, C, dan D. A yaitu ACI atau ARB, B yaitu beta blocker, C calcium channel blocker atau CCB, dan D diuretik. Golongan AC inhibitor berupa captopril, lisinopril, ramipril, imidafril. Golongan ARB valsartan, irbesartan, telmisartan, kandesartan. Antagonis kalsium berupa nifedipin, amlodipin, nicardipin, verapamil, diltiazem. Obat antihipertensi golongan penghambat adrenergik. Yang pertama golongan beta blocker, contohnya atenolol, metoprolol, dan juga bisoprolol. Golongan alpha blocker, contohnya doxazosin. Golongan adrenolitik sentral, contohnya metildopa. Golongan diuretik, contohnya ada hidroklorotiazid, clortalidon, furosemid, dan juga spironolactone.
Kombinasi obat yang disarankan oleh Perky pada tahun 2015 bisa dilihat pada bagian ini, yaitu dengan beberapa kriteria pasien hipertensi harus memulai perubahan gaya hidup. Kemudian untuk terapi medikamentosanya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada untuk stage 1, tapi pertimbangan untuk tunda pada pasien yang tidak terkomplikasi. Stage 1 yaitu pasien yang memiliki tekanan darah 140 sampai 159/90/99. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua, yaitu jika usia di bawah 60 tahun bisa diberikan ACI atau RB, jika perlu ditambahkan CCB atau thiazid, dan jika perlu diberikan kombinasi CCB plus thiazid plus ACI atau ARB. Nah, kemudian yang kedua untuk usia di atas 60 tahun, yaitu bisa diberikan dengan CCB atau thiazid, jika perlu ditambahkan ACI atau ARB, dan jika perlu diberikan kombinasi CCB plus thiazid plus ACI atau ARB. Nah, untuk yang kedua, yaitu pada semua pasien, yaitu semua umur, jika pasien tersebut memiliki hipertensi pada stage 2, yaitu tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 160/100. Yaitu pasien tersebut mulai dengan dua obat, yaitu CCB atau thiazid plus ACI atau ARB. Nah, jika perlu bisa diberikan kombinasi CCB plus thiazid plus ACI atau ARB. Jika perlu bisa ditambahkan obat lain, misalnya spironolakton, agen kerja sentral, ataupun beta blocker. Nah, jika perlu rujuk ke spesialis hipertensi. Untuk semua umur dengan kasus khusus, yaitu pasien yang memiliki penyakit komorbid seperti penyakit ginjal, diabetes, dan lain-lain, itu bisa diberikan terapi kombinasi dan disesuaikan lagi dengan obat-obat penyakit peserta lainnya. Terapi non-farmakologi hipertensi. Pertama yaitu dengan penurunan berat badan. Kedua yaitu diet sehat, seperti diet kaya buah, sayur, dan serat, diet rendah garam, mengurangi makanan tinggi gula, dan meningkatkan makanan tinggi magnesium dan kalsium. Ketiga, melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, lari atau jalan santai, dan senam aerobik. Keempat, yaitu pembatasan konsumsi alkohol. Kelima, yaitu berhenti merokok, dan yang terakhir, kurangi stres. Selanjutnya yaitu informasi terkait kombinasi obat tradisional dan konvensional, yang mana kombinasi obat ini dapat menghasilkan efek sinergis dan efek antagonis. Kombinasi efek sinergis yaitu pada seledri dan captopril, kemudian rosella dan HCT, daun sirsak dan captopril, jintan hitam dan losartan, rajangan mengkudu dan amlodipin. Sedangkan antagonis yaitu bawang putih dan amlodipin. Pengkonsumsian obat herbal sebaiknya dilakukan 2-3 jam sebelum makan atau sebelum minum obat antihipertensi. Jika tetap ingin mengkonsumsi bersamaan, maka konsultasikan dahulu dengan dokter, serta penting juga untuk memberitahu dokter tentang semua obat yang digunakan, baik itu vitamin dan juga herbal. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan media promosi kesehatan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.